teman-teman, kali ini kita akan pergi ke tempat dapur kita. Nah teman-teman, jikalau kalian memposisikan diri tepat di depan Ayani Mega Mall, nah maka kalian tinggal lurus saja dan bertemu yang namanya bambu runcing. Nah ini ada tugu bambu runcing, kalian tinggal lurus. Kalian lurus sampai bertemu dengan Gapura Selamat Datang Kota Pontianak. Nah kalian tinggal lurus sampai menemukan perbelokan selanjutnya. Saat sudah memutar, kalian tinggal masuk ke jalan Sungai Raya Dalam. Nah, saat ini kalian tinggal cari perbelokan yang bisa mengakses ke jalan sebelah kanan. Setelah itu, kalian akan menemukan dapur kita di sebelah kanan. Semuanya, saya Julia Marcelina dan beberapa rekan saya di belakang kamera. Jadi pada hari ini kami akan melakukan pengamatan dan juga wawancara pada sebuah perusahaan atau UMKM yang bernama Dapur Kita. Ayo ikutin. Setelah kita sampai di lokasi dapur kita, kami melakukan pengamatan observasi pada perusahaan dapur kita. Nah, dapur kita merupakan perusahaan atau UMKM yang menjual berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, dan juga barang-barang lainnya. Pastinya dalam jumlah yang besar dan bervariasi yang sangat lengkap. Nah, dapur kita ini juga biasanya memiliki area jualan yang luas, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan memilih produk-produk yang mereka butuhkan tanpa kesulitan, dan juga meningkatkan kenyamanan berbelanja dan efisiensi waktu. Nah, dalam supermarket ini, pada sepanjang lorong-lorong yang luas, kami melihat konsistensi dalam tata letak yang memudahkan pelanggan untuk melihat dan menemukan produk yang mereka butuhkan. Selain itu, kami juga mencatat bahwa supermarket ini menggunakan strategi penempatan produk yang cerdas, dengan penempatan produk-produk sejenis secara berdekatan untuk meningkatkan daya tarik visual dan memfasilitasi pembelian konsumen. Ketersediaan produk di supermarket ini juga patut diacungi jempol. Kenapa? Karena kami melihat bahwa mereka memiliki stok yang sangat besar dan beragam, termasuk varian produk dan merek-merek premium, menunjukkan komitmen mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan berbagai preferensi dan juga anggaran. Namun, yang paling menonjol adalah inovasi dalam layanan pelanggan. Melalui penerapan teknologi canggih seperti self-checkout dan aplikasi belanja online, mereka memberikan fleksibilitas dan kemudahan kepada pelanggan dalam berbelanja. Stafnya juga dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam tentang produk, sehingga mampu memberikan saran yang berharga kepada pelanggan. Nah, jadi itu teman-teman, setelah kami melakukan pengamatan pada perusahaan atau UMKM dapur kita ini, kami melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi wawancara dengan pemilik perusahaan atau UMKM dapur kita. Halo semuanya, perkenalkan saya Julia Marcelina dan rekan saya Devon Nathaniel Halim. Nah, jadi pada saat ini kita sudah bersama Pak Ibnu nih teman-teman. Pastinya nggak sah dong kalau Pak Ibnunya sendiri tidak perkenalkan nama dan posisinya sebagai apa. Boleh perkenalan sedikit, Pak? Oke, panggilannya Lia ya. Iya. Lia dan Devon ya. Selamat siang, salam kenal Lia dan Ya. Devon. Terima kasih udah datang nih. Oke, saya perkenalkan sedikit. Nama saya Ibnu Suwito. Saya selaku owner dari Dapur Kita Fresh Market yang di Serdang. Jadi di sini di Pontianak kita ada 3 cabang, di Desa Kapur juga ada, dan di samping BRKI di Adi Sucipto. Nah, jadi kedatangan kita pada kali ini kita ingin lebih dekatnya dengan dapur kita. Apakah dapur kita ini sudah beroperasi dari kapan dan juga apakah nama dapur kita itu sudah ada sejak awal dibangun atau ada filosofinya gitu, Pak? Oke, jadi dapur kita sendiri berdiri tahun 2009, di mana pada saat itu saya melihat ada kebutuhan orang untuk belanja kebutuhan memasak seperti bumbu, daging, ayam, produk-produk olahan frozen, sayur dan sebagainya. Di mana saya melihat bahwa market yang ada, sebagian orang itu cukup sibuk. Paginya mereka kerja, malamnya pulang juga udah malam gitu. Nah, sedangkan di pasar kan waktu operasionalnya terbatas dan repot juga kan mesti ke pasar. Nah, makanya pada saat itu kita putuskan bahwa kita coba berbisnis di bidang kebutuhan memasak. Jadi masak. Jadi jualannya ya bumbu-bumbu masak, daging, segala gitu. Nah, ditambahin sedikit dry food itu ya produk kalengan, mungkin ada sampo dan sebagainya gitu. Jadi kebutuhan sehari-hari lah kalau kita ngomong. Nah,
Mulai saat itu kita mengambil nama dapur kita itu karena kita mau mensegmentasi market bahwa yang masak itu kita ada semua. Jadi kalau orang mau masak cukup cari ke kita dan kita sudah lengkap gitu. Nah, jadi itu uh, awal mula berdirinya dapur kita dan nama dapur kita memang biar sesuai dengan segmen yang ada. Jadi orang-orang masyarakat yang mau masak datangnya belanjanya di sini. Kan selain nama yang kayak kita lihat di Instagram itu kan ada logonya tersendiri Iya. ya. Nah, apa sih ada nggak sih filosofi dari logo tersebut? Mungkin ada hal yang terdapat di logo ini yang membedakan antara market dapur kita dengan market yang lain gitu Pak. Ya, jadi logo itu adalah koki, koki dan kita ada tulisan frozen dan produk segarnya gitu. Jadi kita menanamkan image ke orang bahwa koki itu butuh dapur kita gitu. Jadi sehingga yang namanya koki itu kan bukan hanya di restoran atau di mana gitu kan, tapi ibu-ibu yang mau masak untuk keluarganya juga sama kan dia butuh gitu. Nah, produk yang ada ya produk fresh dan produk frozen. Kayak kita jualan nih di sini jualan ayam, ayamnya fresh dari mulai buka jam 5.30 pagi sampai malam jam 9 itu tetap tersedia. Jadi nggak putus sepanjang hari. Kalau misalnya kita bandingkan dengan di pasar kan paling pagi aja mereka jual kan. Tapi siangnya udah nggak ada. Dan tingkat kesegarannya itu juga kita jaga dengan kondisinya tetap dingin, tetap fresh. Dan kita juga berusaha kasih pricing yang bagus, harga yang murah, sehingga eh, orang belanjanya bisa lebih banyak orang yang belanja, sehingga perputaran barangnya itu sangat cepat. Jadi kualitasnya itu selalu terjaga. Nah, memang logo itu filosofi masak-memasak dengan produknya adalah produk frozen dan produk fresh. Nah, produk frozennya gimana? Produk frozennya itu kita jualan daging sapi, kita jualan nugget-nugget, sosis, produk ikan, dan sebagainya. Jadi, ibaratnya itu kalau mau memasak ya udah datang aja ke dapur kita, semua udah lengkap, udah sedia di sini. Jadi strategi itu kan selain kayak produk-produknya fresh dan lain-lain itu kayak promo-promo gitu apakah ada dilakukan Pak? Mungkin ada Uh, hari tertentu gitu. Dulu itu di awal-awal saya sering bikin promo, kita sering bikin promo. Eh, Cuman terakhir-terakhir karena keterbatasan sumber daya, kita agak jarang promo kadang-kadang aja. Tapi sebenarnya yang jadi komitmen kita itu harga kita itu di bawah market lain, di bawah market lain. Itu yang tetap kita jaga. Sehingga kita cukup dikenal dengan toko yang punya produk lengkap, harga murah, dan produk yang segar. Nah, itu yang menjadi nilai jualnya dapur kita. Kayak terlanjur kenal ya. Pak Ibnu, di dapur kita kan ini terdiri dari berbagai macam produk nih. Nah, untuk salah satu mungkin ada contoh untuk produk unggulan itu apa aja ya Pak? Di sini kita ayam segar itu laku sekali. Yang paling laku itu ayam segar. Nah, ikan kita juga jual ikan segar. Itu juga lumayan. Produk-produk frozen food itu kita selain jual di depan, kita juga distributor. Jadi secara modal kita itu memang lebih murah daripada orang lain. Sehingga di depan kita juga bisa jual dengan harga lebih murah. Nah, jadi produk frozen juga laku banget. Eh, Kue-kue di depan juga laku. Jadi kebutuhan sehari-hari lah. Orang kebutuhan masaknya, terus kemudian kebutuhan sehari-harinya itu rata-rata laku sih di sini. Nah, sekarang kan ini Pak Ibnu, sekarang zaman yang maju yang ini banyak teknologi yang canggih nih kayak media sosial gitu. Ya, Nah, pengusaha lain juga mempromosikan bisnisnya di media sosial. ya, Nah, untuk dapur kita sendiri juga punya Instagram kan ya. Nah, betul. apa peran media sosial dalam membantu kayak mempromosikan gitu, meningkatkan penjualan dapur kita? Jadi IG ini kita buat waktu sebelum pandemi sebenarnya.
Karena kita pikir memang butuh kita branding di medsos untuk menggarap pasar yang lebih besar. Nah, ternyata memang di awal-awal pandemi itu IG itu sangat membantu. Nah, setelah bikin IG kita bikin penjualan online. Online itu lewat WhatsApp aja sebenarnya. Nah, jadi waktu pandemi itu eh, banyak sekali orderan yang lewat WhatsApp, lewat IG. Tapi kita tidak sampai ke aplikasi. Karena sebenarnya kita juga udah mau ke aplikasi gitu. Tapi akhirnya kita melihat bahwa setelah pandemi, marketnya itu berbalik ke offline. Jadi orang melihat IG, melihat WhatsApp itu hanya orang-orang tertentu yang marketnya nggak lebih dari 5% sebenarnya. Tapi sangat membantu. Bagi sebagian orang nggak tahu, oh ya dia lihat ini, oh ada dapur kita nih, produknya ini sehingga orang datang gitu. Jadi eh, di waktu pandemi membantu, tapi sekarang udah agak turun sedikit di medsos. Tapi medsos itu tetap kita jalankan, online tetap kita jalankan, tapi dibanding pandemi tetap waktu pandemi lebih oke. Nah, ini kita butuh branding karena banyak juga kita dapat customer dari luar kota segala itu karena kita punya IG, mereka melihat IG-nya kita. Nah, di luar IG itu kita punya toko juga di di Tokopedia dan di Shopee. Uh, uh, Adik-adik bisa lihat itu di depan itu adalah pesanan dari Shopee dan Tokopedia. Itu followernya udah ribuan juga di Shopee setahu saya. Nah, awal-awalnya saya sendiri yang handle, setelah jalan itu di admin kita yang handle. Jadi memang tiap hari itu minimal ada puluhan order dari Shopee. Jadi itu dibikin pada saat pandemi juga. Nah, setelah pandemi tetap berjalan dan toko itu lebih eksis sekarang sih. Jadi yang pesan itu bisa sampai orang dari Jakarta, orang dari mana gitu. Tapi kalau untuk produk frozen yang khusus Shopee. Kalau orang dari Jakarta ya macam-macam produknya mereka pesan. Saya juga nggak tahu kenapa di Jakarta nggak ada, kenapa orang Jakarta belanjanya sampai di Ponti beli barang-barang yang harusnya juga di Jakarta ada. Tapi itulah keunggulan online ya. Keunggulan online kita bisa menjangkau market yang lebih luas yang di daerah lain kita bisa jangkau. Dulu itu sampai di Jawa Tengah, di Surabaya itu semua bisa pesannya ke sini. Iya, Bagus sekali, Pak. Berarti media sosial sangat berguna ya. berguna. Nah, sekarang kan kita tahu nih, beberapa bisnis pengusaha itu mengalami krisis ya. Iya. Beberapa lah ya. Hmm, Nah, dapur kita pernah mengalami nggak? oke. Nah, beruntungnya itu kita bidang bisnisnya kebutuhan pokok, kebutuhan sehari. Jadi bisnis ini itu tidak dipengaruhi oleh krisis. Bahkan pada saat pandemi di mana orang lagi susah, kita omsetnya malah naik. Karena orang kan di rumah kan, eh, kerjanya makan kan, ya udah belanja aja makan, belanja aja makan gitu. Jadi malah malah lebih bagus karena restoran pada tutup tuh. Jadi orang lebih banyak memasak, malah lebih tinggi daripada saat ini pada saat pandemi. Tapi eh, sangat bersyukur, puji Tuhan kita tidak pernah mengalami krisis dan bahkan dari tahun ke tahun omset kita cenderung naik stabil. Oke Pak, nah hal tersebut kan menjadi alasan Bapak untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan usaha dapur kita ini. Nah semoga kedepannya dapur kita ini dapat semakin berkembang dan semakin sukses, dikenal oleh banyak layak semua masyarakat untuk lebih berbelanja di dapur kita, semakin ramai semakin laris. Ya. Amin, amin. Oke, Ya, ya sekian dari ini ya, oke. tanya kami. Ya, thank you, Devon. Thank you, Lia. Ya. Oke. Nah, dari hasil pengamatan dan wawancara ini kami simpulkan bahwa usaha dapur kita sukses yang dimana kita bisa melihat pada logo dapur kita yang menjadi salah satu elemen utama dapur kita. Dengan fokus pada logo koki yang dimana hal ini berguna untuk menargetkan konsumen-konsumen yang ingin memasak sehingga membutuhkan bahan-bahan dasar dari usaha dapur kita. Selain itu, salah satu strategi dapur kita yang terintegrasi dengan baik dalam pemasaran yaitu penggunaan media sosial yang akan membantu memperkuat posisi mereka di pasar. Selain itu juga produk unggulan yang dapur kita yakni pada potongan ayam segar dan frozen food yang telah menjadi kesuksesan dapur kita.
Maka dari kunci dapur kita dalam kesuksesan ini terdapat pada keberhasilan dalam menyatakan elemen brand yang kuat, strategi yang brand efektif, dan produk unggulan yang menghadirkan nilai tambahan bagi pelanggan. Nah, sekian dari pengamatan dan wawancara yang kami lakukan. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke, mulai. Suatu saat ku berjumpa lagi, semoga saja aku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara.